Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bahasa Arab dan Bahasa Samiyah. Nah, pada pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelompok bahasa Samiyah. Nah, bahasa Samiyah atau disebut dengan bahasa Semit merupakan sebuah kelompok bahasa yang dituturkan oleh lebih dari 200 juta jiwa, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Rumpun ini merupakan cabang dari rumpun timur bahasa Afro-Asia dan merupakan satu-satunya cabang yang juga dituturkan di Asia. Nah, bahasa Semit adalah satu-satunya rumpun bahasa Afro-Asia yang berasal dari luar Afrika. Beberapa penutur bahasa Semit menyeberang dari Arab Selatan ke Ethiopia, sehingga beberapa bahasa di Ethiopia seperti bahasa Amhar merupakan bahasa dari rumpun Semit. Bahasa Arab termasuk rumpun bahasa Semitik yang merupakan turunan rumpun Afroasiatik. Menurut para ahli modern, bahasa di dunia awalnya berasal dari daerah asal mula pertama manusia menetap, yaitu sekitar Asia dan Afrika. Bahasa yang lahir dari kawasan ini pada masa-masa berikutnya mencapai ratusan bentuk bahasa baru yang digunakan oleh sebagian besar penduduk dunia. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang orang yang pertama kali memberi nama Samiyah. Istilah bahasa Samiyah ditetapkan sebagai sebutan bagi sekumpul bahasa yang dihubungkan kepada salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam. Samit juga dinisbatkan kepada bangsa-bangsa Aramia, Tunisia, Ibrani, Babilonia, Arab, Yaman, dan bangsa-bangsa yang menjadi keturunan mereka. Orang yang pertama kali memberikan istilah tersebut adalah Schlosser pada tahun 1781. Ketika dia mencari nama bagi bangsa Ibrani dan bangsa Arab, dia melihat antara bahasa Ibrani dan bangsa Arab ternyata ada hubungan dan kesamaan. Schlosser menyandarkan penamaan ini kepada berita yang berpendapat dalam kitab Taurat tentang keturunan Nuh alaihissalam. Setelah terjadi banjir besar, bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah dibagi menjadi 3 bagian besar yang semuanya kembali kepada anak-anak Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafat. Nah, kemudian mengenai tempat pertama bangsa Samiyah. Para ilmuwan berbeda pendapat dalam menentukan tempat yang digunakan oleh bangsa Samiyah. Pendapat-pendapat yang berkembang diantaranya, yang pertama, bangsa Sam tinggal di Habasyah. Dari Habasyah menyebar ke bagian selatan Arab melalui jalan Mundab. Dari bagian ini berkembang ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Kemudian bangsa Sam tinggal di bagian utara Afrika, lalu berkembang ke Asia melalui Barzakh Sawit. Kemudian bangsa Sam tinggal di Armenia dekat perbatasan Kurdistan. Dan kemudian Guidi berpendapat bahwa bangsa Sam tinggal di selatan Irak. Pendapatnya didasarkan kepada adanya sebagian kosakata yang sama yang berkaitan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pembahasan terakhir yaitu silsilah bahasa Samiyah atau disebut dengan bahasa Semit. Bahasa-bahasa Semit atau Semitik secara umum terbagi menjadi 2, yaitu Semitik Timur dan Semitik Barat. Bahasa-bahasa Semitik Barat terbagi menjadi 2. Yang pertama Semitik Barat Daya dan Semitik Barat Laut. Sementara bahasa Semitik Timur adalah bahasa Akadia dengan 2 cabangnya, yaitu bahasa Babilonia dan bahasa Assyria. Bahasa Semitik Timur ini sampai ke tangan kita dalam bentuk prasasti-prasasti yang tertulis dengan tulisan paku di tanah kering. Prasasti terpenting antara lainnya adalah prasasti yang di dalamnya ada tertulis hukum Hammurabi yang merupakan aturan hukum paling tua di muka bumi. Wilayah tempat asal bahasa Semitik Timur adalah negeri di antara 2 sungai Dajjal Furaj di Irak. Nah, selanjutnya ciri-ciri bahasa Semit, yaitu memiliki huruf kha, ain, dha, ta, kha, dan ha. Huruf-huruf tersebut terdapat pula dalam bahasa Jerman dan Yunani yang diambil dari bahasa Semit. Pengucapan suatu kata dalam rumpun Semit ditentukan oleh harakat, sedangkan dalam bahasa Aryan ditentukan oleh huruf-huruf yang berkedudukan seperti harakat atau vokal. Kata-kata turunan dalam bahasa Semit yang diambil dengan jalan istiqaq atau deviasi tetap teratur urutannya sesuai dengan asalnya meskipun telah mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan bentuk.
Dan kemudian dalam bahasa Semit tak ada kata majemuk yang sebenarnya yang terdiri dari dua kata, kecuali sedikit sekali dalam proses aneksi. Nah baiklah, sekian pembahasan dari makalah saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.